Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terdengar. Dengar Pak. Oke, baik. Ini saya record. Nanti hasil recordnya akan saya unggah ke YouTube, di channel YouTube saya. Nanti saya akan bagikan link lewat adminnya. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini bimbingan terkait Departemen Manajemen Keperawatan, yaitu TO atau tryout internal yang kedua, kita akan membahas menganalisis soal. Oke, sebelum kita membahas analisis soal, saya ingin sedikit diskusi dengan Bapak Ibu sekalian kaitan eh, saya rasa Bapak Ibu sekalian hampir semuanya kemarin sudah melaksanakan tryout, ya, tryout secara nasional. Nah, coba sekarang dibandingkan dari pengalaman tryout nasional kemarin, saya mungkin perwakilan siapa saja silahkan. Bagaimana karakter soalnya? Satu, apakah kategorinya sangat sulit, sulit, sedang, atau mudah? Nah, misal ada persentasenya, Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan. Monggo silahkan. Siapa yang mungkin dari pengalamannya kemarin bisa disampaikan. Karena tryout nasional itu juga merupakan indikator dari pelaksanaan uji kompetensi. Monggo, mungkin kemarin dari pengalaman tryout internalnya, tryout nasionalnya bagaimana? Silahkan. Halo, kemarin sudah ikut tryout internal kan, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bapak. Ya, oke. Bu Trilis mungkin kemarin hasil tryout internasionalnya menurut Ibu, apakah bagaimana? Masih soal ini masih dapat dianalisa atau soalnya banyak hafalannya atau bagaimana menurut Bu Trilis? Mungkin dari pengalaman saya baru kali ini susah sih, Pak. Oh, cukup Nggih, susah nggih. gitu. Lebih Nggih. kasus-kasusnya lebih susah nggih kalau tryout nasionalnya kemarin. Ya, soalnya kan baru pengalaman satu kali ini gitu. Nggih. Kemarin ikut tryout nasionalnya di mana, Bu? Di Malang di PMM, Pak. Di Malang di UMM nggih. Nah, hasilnya kan sudah keluar. Nah, kira-kira dengan hasil yang sudah diperoleh ini menurut Ibu Ibu harus lebih lebih berusaha keras atau mungkin sudah cukup? Lebih banyak-banyak berusaha lagi, Pak. Soalnya belum memuaskan. Oh gitu ya, masih belum memuaskan ya. Oke. Nah, ini salah satu kemarin dengan Apa Pak hasil yang jaketnya kalau memang diperoleh darahnya kurang, itu kan kalau pergeseran dia baru. apapun itu hasilnya, ini sebenarnya ya harapan harapan saya, harapan kami pun juga sama. Tryout ini, tryout nasional itu sebenarnya menggambarkan realitas bagaimana pelaksanaan uji kompetensi nanti. Kalau tryout internal ini kan memang bagian besar soalnya adalah pengembangan internal ya Bapak Ibu sekalian. Istilahnya kalau saya ngomong suatu air itu yang difilter, disaring. Kalau tryout internal itu saringannya mungkin cuma saringan sekali. Sedangkan kalau tryout nasional itu paling tidak minimal sudah dilakukan saringan sebanyak 3 kali. Gimana? Melalui saringan yang pertama melalui internalnya sendiri, yang kedua melalui biasanya saringan lewat AIPNI provinsi, yang ketiga biasanya lewat saringan di wilayah pusat. Nah, itu nanti pun juga masih dilakukan saringan berikutnya yaitu seperti laksanakan tryout nasional. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa tip yang mungkin saya mungkin sudah menyampaikan Kak atau sarung belum, Kak. istilahnya saya mereview ulang supaya untuk mendapatkan kelulusan yang memuaskan, sebenarnya di sini adalah pentingnya Bapak Ibu sekalian punya strategi untuk lulus. Karena apa? Dari tryout ini tidak harus benar semua untuk lulus, ya. Untuk tryout ini tidak harus benar semua. Sehingga disitulah pentingnya satu manajemen waktu, dua manajemen terkait karakteristik pemahaman soal dan membacanya, dan ketiga paling tidak strategi yang digunakan untuk pengerjaan soalnya. Sehingga biasanya saat saya bimbingan kaitan dengan bimbingan apa namanya komprehensif ataupun bimbingan hukum saya sampaikan Bapak Ibu sekalian beberapa tips yang bisa digunakan. Pertama, hadir lebih awal supaya pikiranku juga lebih tenang. Dua,
paling tidak dalam pengerjaan soal, lakukan yang namanya scanning soal. Nah, saya akan sedikit menggambarkan contoh pada soal berikut ini. Komponen dari soal uji kompetensi itu semuanya sama karena memiliki namanya template soal. Ya, template soalnya terdiri dari satu. Di sini ada yang namanya kasus atau bahasa penyusun soalnya disebut sebagai vignette. Ya, kemudian template yang kedua di sini ada yang namanya soal atau pertanyaannya. Template ketiga ada yang maaf sebentar, ini warnanya biar nggak sama. Nah, kemudian ada 5 pilihan jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini nanti Bapak Ibu diharap bisa memilih salah satu yang paling benar. Nah, sehingga kita merujuk dari ini tadi, tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah memilih jawaban yang paling benar, ya, bukan membaca semuanya harus dibaca semua menyeluruh, enggak, ya, enggak. Sehingga bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengefisienkan tenaga, mengefisienkan waktu, dan mengefisienkan pikiran itu untuk supaya tepat guna dan bisa lulus. Sehingga di situ butuh strategi karena pengalaman saya sendiri pun di beberapa jenis tes, misal UKOM sendiri ataupun pengalaman beberapa tes-tes terkait mungkin seperti tes TPA atau sebagainya itu pasti mereka memiliki yang namanya passing grade atau standar minimal lulus. Nah, paling tidak asumsinya hari ini untuk kelulusan uji kompetensi itu antara 40 sampai 50%, asumsinya sesuai aturan seperti itu. Nah, berarti kalau saya ngomong ini 40%, tapi kalau saya ngomong saya bulatkan jadi 50% dengan margin error 10% dengan asumsi jaga-jaga, berarti paling tidak Bapak Ibu sekalian harus benar separuh dari soalnya atau sebanyak 90 soal. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian harus meyakinkan bahwa tiap soal yang dikerjakan itu benar menurut keyakinannya diri sendiri. Bagaimana untuk meyakinkan jawabannya itu benar? Berarti Bapak Ibu sekalian harus bisa memilih soalnya. Oh, soal ini saya paham dan bisa mengerjakannya. Dari mana cara mengetahui, oh soal ini dapat dikerjakan atau tidak? Lihat pada pilihan jawabannya. Contoh pada soal nomor 1 ini, apabila jawaban ini Bapak Ibu sekalian bisa pahami, lanjutkan mengerjakan soalnya. Ya, kalau dari pilihan jawaban saja sudah nggak paham, jangan maksa mengerjakan. Karena apa? Tugasnya Bapak Ibu sekalian tidak terlaksana. Karena apa? Dong milih jawabannya aja nggak paham, ujung-ujungnya kalau nggak ngawur, ya kira-kira. Akhirnya apa? Ya kalau ngawur, kemungkinan benarnya itu cuma berapa ini? 20%, salahnya adalah eh, benarnya 20%, sisanya 80% salah. Nah, kemungkinan salahnya lebih besar karena apa? Di sini kan 100% untuk benar satu soal ada misal 100% benarnya dibagi jadi 5. Nah, berarti kan masing-masing soal mewakili 20%. Kalau Bapak Ibu sekalian menjawab C misal. Nah, di sini misal ini tingkat benarnya karena memang Bapak Ibu sekalian tidak dapat menganalisis jawaban ini benar atau salah, masih belum tahu penjelasan secara menyeluruh, maka kemungkinan tingkat benarnya cuma 20%, sisanya 80% salah. Nah, untuk meningkatkan tingkat benarnya ini menjadi lebih besar, kemungkinan benarnya ini menjadi besar, Bapak Ibu sekalian itu harus benar-benar bisa memahami pilihan jawabannya dulu yang pertama. Baru nanti menaik menuju ke pertanyaan dan juga kasusnya. Nah, sehingga kita punya strategi. Strateginya pertama adalah memilih soal yang bisa dikerjakan. Strategi pertama, memilih soal. Yang kedua, memilih waktu. Ya, paling tidak benar-benar di waktu, kan saya tadi ngomong setengah dari soal, berarti setengah dari waktu dari pelaksanaan UKOM itu adalah berarti 3 jam, berarti 1,5 jam pertama. Itu benar-benar fokus. Ya, benar-benar fokus 1,5 jam pertama itu fokus. Seperti kemarin saat TO nasional, kalau ada soal yang memang belum bisa, next pilih soal lainnya. Jangan maksa di soal itu. Nah, sehingga apa? Kita benar-benar saat 90 menit pertama atau 1,5 jam pertama kita benar-benar mengerjakan soal yang benar-benar kita bisa kerjakan dan yakin bahwa yang kita kerjakan benar. Nah, itu beberapa tips yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan. Misal Bapak Ibu sekalian punya tips lagi, oke. Saya punya tips lagi. Saya adalah orang medical bedah, perawatan medical bedah. Sehingga saya akan memilih soal-soal medical bedah terlebih dahulu. Boleh. Misal Bapak Ibu sekalian bekerja di ruang maternitas. Nah, saya akan milih soal-soal maternitas. Nah, tapi perlu diingat, persentase paling banyak pada soal UKOM itu adalah di keperawatan medical bedah.
ya sekitar antara 28 sampai 32%. Di bawahnya ada perawatan komunitas, keluarga, kemudian jiwa, maternitas, anak. Di bawahnya lagi ada keperawatan kritis, keperawatan gerontik, dan manajemen. Nah, departemen-departemen ini contoh di manajemen nggak begitu banyak. Nah, ini bisa jadikan option selanjutnya karena memang paling banyak adalah di medical bedah. Nah, seperti itu. Sehingga memang nggak harus semua departemen dikuasai, tapi paling tidak ada departemen-departemen yang paling tidak menjadi komponen yang menjadi istilahnya kelebihan Bapak Ibu sekalian dalam istilahnya passionnya, bahasanya seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada strategi, ya ujung-ujungnya ya kira-kira tadi. Kalau ngomong kira-kira kita nggak bisa menganalisis kira-kira sampai mana. Nah, seperti itu. Oke, kita coba seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita terapkan coba. Oke, ini saya putih semua, saya kembalikan. Oke, nah dari 5 pilihan jawaban pada kasus soal nomor 1 ini, saya rasa Bapak Ibu sekalian paham. Karena apa? Dalam kalimat naratif, bukan kalimat istilah. Misal ini, Bapak Ibu sekalian mungkin kemarin sempat beberapa kali nemu soal-soal etik. Di mana soal-soal etik ini pakai istilah. Ya kan? Soal etik ini soal istilah. Mau nggak mau harus hafal paham istilahnya. Nah, kalau soal nomor 1 ini adalah soal-soal pilihan jawabannya adalah naratif. Sehingga dapat sudah terdefinisikan dengan baik dan mudah dipahami. Kalau soal karakter seperti ini. Nah, sehingga kita bisa lihat, oke, A ini langsung masang gelang, B menjelaskan tujuan masangan gelang. C. Meletakkan gelang identitas di perangkat. D. Memasang gelang setelah tiba di ruangan. Dan E. Memberikan gelang identitas pada pasien. Nah, kalau dari pilihan jawaban ini kita sebenarnya bisa menganalisis. Oh, ini kalau dari pilihan jawaban ini adalah urutan suatu tindakan. Kalau dari pilihan jawabannya saja loh ya. Nah, ini sebagai analisa awal. Ini bentuknya adalah urutan sebuah tindakan. Nah, kita bisa lihat pada kasusnya. Seorang di UGD akan melakukan pemasangan gelang pada pasien sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Oke, statusnya adalah pasien yang mau dipindahkan, yang melakukan gelang. Perawat sudah menyiapkan gelang identitas warna biru berisi identitas pasien. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya oleh perawat tersebut? Nah, di sini jelas berarti suatu SOP kelanjutan dari kasus. Nah, ingat juga Bapak sekalian, saya sampaikan setiap kasus, ya ini kasus ya, setiap kasus ya pasti akan ada kata kuncinya. Ya, setiap kasus pasti ada kata kuncinya, pasti itu. Nah, kata kuncinya adalah di sini perawat sudah menyiapkan gelang. Ya, ini adalah kata kuncinya. Kalau gelangnya sudah disiapkan, berarti prosedurnya setelah gelang disiapkan apa menurut Bapak Ibu sekalian? Jawaban yang paling tepat adalah B, Pak. B, menjelaskan tujuan. Menjelaskan tujuan pemasangan gelang, Pak. Betul. Gelang pada Nah, pasien. betul. Nah, seperti ini sebenarnya metodenya untuk mengerjakan semua soal. Sehingga kita pertama lihat dulu pilihan jawaban. Apabila pilihan jawaban ini bentuknya bukan sebuah istilah, langsung kerjakan aja, nggak usah disia-siakan. Tapi kalau pilihan jawabannya misal di sini ada dalam bentuk angka yang hitung-hitungan, di mana Bapak Ibu sekalian nggak suka ngitung-hitung, next saja dulu. Nah, misal kayak rumus penghitungan dosis anak, itu kan rumusnya lumayan menguras waktu ya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa di ruang anak, pasti yakin, oh kalau ini dibagi 3 kali dengan sekian, oh udah ketemu jawabannya. Saya sudah tahu pilihan jawabannya ini, misal seperti itu. Nggak masalah. Tapi paling tidak itu tadi, di situ paling tidak membutuhkan 1 passion, 2 pengalaman, 3 pemahaman. Nah, 3 hal ini yang perlu dikuatkan strateginya, Bapak Ibu sekalian, dalam pengerjaan soal uji kompetensi. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah soal nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian, soal yang karakteristiknya saya sampaikan di awal tadi, bentuknya istilah. Mau nggak mau Bapak Ibu sekalian harus mendefinisikan supaya bisa jawab. Demokratis, berarti kata kuncinya apa? Mengutamakan musyawarah. Nah, sehingga karakteristik ya kepemimpinannya, dia mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Itu demokratis. Kalau autokratis, ya istilahnya kepemimpinan absolut. Ya mutlak apa yang dikatakan pemimpin harus dilaksanakan, itu autokratis. Kalau gaya kepemimpinan apa
Laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang sifatnya layaknya pemimpin adalah simbol. Nah, pemimpin adalah simbol, ya yang bekerja adalah timnya, anak buahnya. Sehingga pemimpin hanya, oke tahu, silahkan lanjutkan, oke bagus lanjutkan, cuma gitu aja. Nah, itu laissez-faire. Kalau militeris, gaya karakter pemimpinan yang mengutamakan hierarki keputusan. Nah, sehingga gambarnya gini, pimpinan akan menjadi hal yang paling utama. Dulu bahkan kalau saya pernah praktek di salah satu rumah sakit angkatan laut dulu, istilahnya kalau para tentara itu mengatakan istri pertamanya adalah pimpinan, sedangkan istrinya sendiri adalah nomor dua, bahasanya sama seperti itu. Nah, sehingga keputusan apa yang disampaikan oleh pimpinan atasnya itu menjadi mutlak, mirip seperti autokratis, tapi ini lebih hierarkis. Sehingga kalau ada pimpinan yang lebih atasnya lagi menyampaikan, itu malah harus lebih diutamakan. Misal, dia sebagai prajurit, di atasnya ada namanya letu, misal letu menyatakan dia harus apel pagi, tetapi di atasnya ada mayor. Mayor menyampaikan dia harus menemui mayor hari ini, harus membantu mayornya di sebuah ruangan. Misal dia harus mau nggak mau harus ikut dengan mayornya daripada dengan di atasnya tadi letu tadi, misal kayak gitu. Sehingga pimpinan di sini sifatnya hierarkis, itu adalah gaya kepemimpinan militeris. Ya, karismatik adalah gaya kepemimpinan yang menjadi, istilahnya kalau dalam bahasa agama dikatakan uswatun hasanah, atau istilahnya apa ya? Pemimpin yang secara karisma itu mampu menjadi apa ya? Rujukan, atau seolah-olah menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh. Nah, yaitu jadi contoh atau tauladan lah, misalnya itu tauladan. Nah, karakteristik gaya kepemimpinannya di sini, dia selalu memberikan contoh kepemimpinan kepada anak buahnya. Itu gaya kepemimpinan karismatik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menemukan soal yang dalam bentuk istilah, mau nggak mau Bapak Ibu sekalian harus mendefinisikannya. Kalau nggak tahu definisinya, ya lebih baik next aja dulu. Ini dijawab terakhir. Misal nanti nggak jawabnya sambil ngitung pakai kancing baju, mau pakai cap cip cup, silahkan. Karena mau dipaksa apapun Bapak Ibu sekalian nggak paham. Nah, seperti itu. Oke, saya akan lihat pada kasusnya. Seorang ketua tim diberikan tugas kepala ruang membimbing perawat yang baru ditempatkan di ruangan. Perawat baru tersebut baru lulus dari profesi nurse dan belum pernah bekerja di rumah sakit sebelumnya. Gaya kemudian apakah yang sebaiknya diterapkan? Oke, di sini ada kata kuncinya. Perawat baru lulus profesi nurse dan belum pernah bekerja di rumah sakit sebelumnya. Ini kata kuncinya. Orang yang masih baru itu harus benar-benar diarahkan, semuanya harus diperintahkan. Demokratis tidak tepat, karena apa? Wong dia aja belum tahu apa-apa, ya. Kemungkinan terjadi kesalahan masih tinggi. Ya, autokratis atau absolut bisa. Karena apa? Dia akan terkontrol masian, karena memang dia masih istilahnya nol. Laissez-faire apalagi tidak. Hierarkis tidak tepat karena kondisi di perawat tidak menerapkan model-model militeris. Karismatik masih sulit karena apa? Dengan memberikan contoh saja tanpa didampingi diarahkan dengan cara-cara yang tegas, kemungkinan akan terjadi beberapa hal kesalahan. Sehingga paling tepat jawabannya adalah autokratis. Karena dia masih sangat baru, benar-benar dipimpin dengan aturan yang memang tegas. Nah, semuanya harus dilaksanakan dengan aturan yang tegas. Kecuali dia sudah punya pengalaman, punya pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, silahkan. Sehingga nanti bisa sesuaikan apakah demokratis atau laissez-faire. Oke, sudah pinter. Misal, Mas, tolong pasiennya ini jadi tanggung jawabnya ya. Nanti silahkan dilakukan tindakan asuhan perawatan sesuai kebutuhannya. Itu kalau memang dia sudah berpengalaman. Tapi kalau belum, Mas, ayo ikut, pasiennya harus dilakukan ini. Setelah itu dilakukan ini. Dicatat. Nah, semua harus terkontrol kalau memang dia masih baru, supaya dapat diawasi dan tetap pada garis-garis yang benar. Nah, seperti itu kalau pada penyesuaian pada masih tenaga baru. Oke, soal nomor 3 hampir sama.
ya, sehingga saya mungkin akan kopas saja. Ini saya pindah kopas saja. Oke. Kita langsung lihat pada kasusnya. Seorang perawat ditunjuk sebagai ketua tim oleh kepala ruang. Salah satu anggota tim adalah seorang perawat ahli perawatan luka yang memiliki pengalaman 15 tahun dalam perawatan luka. Gaya kepemimpinan apa yang sebaiknya diterapkan? Oke, barusan saya sampaikan ya. Nah, ini contoh kasusnya. Dia ada kata kuncinya di sini. Nah, kalau sudah ahli punya pengalaman seperti ini, kira-kira gaya kepemimpinan apa yang paling tepat menurut Bapak Ibu sekalian? E, Pak. Gaya E, Pak. E, Pak. apa? A, B, C, D, E. Bisa E, diulangi? Pak. E. Oke, karismatik E, memberikan. Pak. Oke, memberikan ini Teladan. kurang. Oke, belum tepat karena apa? Dia sudah ahli. Ngapain kita kasih contoh? Ngapain kita kasih tauladan? Ya, dia sudah pinter banget nih, pengalamannya 15 tahun rawat luka. Ya, gaya kepemimpinan yang paling tepat apa? Ya ini, laissez-faire. C, Pak. Ya, laissez-faire, betul. Karena apa? Oh, dia sudah pinter, oke, sudah biar jalan aja. Kita nanti tinggal ngevaluasi aja. Oke, sudah beres. Bagaimana pasiennya? Oke, kita tinggal cek pasien. Oke, bener, beres nggak? Nah, tinggal seperti itu aja. Kalau dia memang sudah berpengalaman. Oke, itu di soal nomor 3. Oke, kita masuk di soal nomor 4. Nah, istilah lagi. Nah, istilah-istilah seperti ini mau nggak mau memang harus paham. Ini ada beberapa istilah. Istilah-istilah ini adalah model kepemimpinan juga sih. Figurehead adalah karakteristik gaya kepemimpinan sebagai seorang sebagai simbol kepemimpinan. Itu figurehead sebagai seorang figur. Nah, liaison itu adalah sebagai jembatan penghubung. Kemudian diseminator ini istilahnya sebentar, jembatan penghubung antara internal dan eksternal. Disseminator ini adalah sebagai bisa dikatakan sebagai negosiator, bukan negosiator apa ya? Disseminator istilahnya itu dia sebagai seorang istilah nama lainnya penyalur atau ya ini istilahnya seorang penyalur atau penyampai informasi. Kemudian spokesperson mirip seperti disseminator, tetapi dia sebagai seorang yang kalau disseminator menyampaikan informasi ke dalam, sedangkan spokesperson istilahnya kalau dalam sebuah demonstrasi itu sebagai seorang yang menyampaikan orasi. Istilahnya kata lainnya orator gitu ya. Orator atau penyuara. Negosiator, ya ini negosiator negosiasi bagian orang yang melakukan proses negosiasi atau bargaining atau bisa dikatakan melakukan upaya negosiasi atau perundingan gitu. Nah, ini
memang merupakan istilah, mau nggak mau kita harus memahami. Nah, ini beberapa istilah karakteristik dari seorang kepemimpinan biasanya ini memang. Oke, kita bahas. Seorang ketua tim ditugaskan kepala ruangan untuk menghadiri rapat dengan manajemen rumah sakit. Ada beberapa keputusan rapat yang harus disampaikan kepada perawat ruangan. Kepala ruangan meminta ketua tim menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut dalam kegiatan timbang terima di hari berikutnya. Apakah peran manajer pada yang dilakukan oleh ketua tim? Nah, di sini ada kata kuntinya, ya, untuk menyampaikan hasil rapat ke dalam kegiatan timbang terima. Oke, dari istilah ini, maka jawaban yang paling tepat adalah C, Pak. betul, C, diseminator sebagai penyalur informasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sama, saya kopas saja, nggak usah nulis lagi. Pilihan jawabannya. Oke, ini sudah kita terjemahkan di soal sebelumnya. Kita lihat, seorang mahasiswi nurse menjadi viral karena merekam kegiatan pemasangan kateter pada pasien pria dan menyebarluaskan di media sosial. Hal tersebut memicu hadirnya insan media di rumah sakit yang tertarik dengan kejadian tersebut. Salah seorang perawat ditunjuk mewakili ruangan menyampaikan informasi kepada media. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh perawat tersebut? Kira-kira yang paling tepat untuk D. D, apa? Pak. Betul, D. D. Sebagai apa? Bukan Bu, kalau D ini sehingga yang paling tepat penyuara karena dia menyampaikan informasi dari dalam ke luar. Nah, itu disebut sebagai spokesperson yang menyampaikan, penyuara, oratornya atau penyuaranya. Nah, kata kuncinya di sini. Nah, ini. Nah, kalau liaison, penghubung antara internal eksternal ini kaitannya misal dia dia mengundang pihak dari luar untuk menghadiri suatu kegiatan workshop yang ada di instansinya. Misal di rumah sakit mau mengadakan kegiatan workshop, dia mengundang dari beberapa tempat dari luar, diundang dia menjembatani kegiatan misal seperti kunjungan, seperti kegiatan seminar, workshop dan sebagainya. Itu karakteristik liaison. Oke, oh ini masih sama lagi, sebentar. Saya copy. Kita baca kasusnya lagi. Sebuah rumah sakit kedatangan sekelompok perawat dari luar negeri yang melakukan studi banding. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah mengamati proses asesmen perawatan di ruangan. Seorang perawat ditugaskan menghubungkan dan menunjukkan kepada rombongan perawat tersebut tiap proses asesmen perawatan yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir. Peran manajer yang dilakukan pada perawat tersebut adalah, nah di sini yang saya sampaikan tadi, ada perawat dari luar melakukan studi banding, melakukan untuk pengamatan. Nah, berarti dia sebagai Liaison, penghubung. sebagai penghubung dari pihak luar dan yang ada di dalam. Oke. Oh, ini masih sama lagi, banyak nih soalnya yang karakteristik soalnya kayak gini seperti ini. Sebuah rumah sakit didatangkan. Oh, ini sama soal nomor 7. Kita next saja. Nah, kita soal nomor 8. Soal nomor 8 ini istilah lagi. Ya, manajemen banyak istilah nih berarti. Paling tidak berarti memang harus memahami istilah kalau mengerjakan di soal manajemen. Oke, ngomong controlling berarti pengendalian. Bagaimana mengendalikan supaya mutu tetap baik, itu namanya pengendalian. Actuating istilahnya pergerakan atau pembagian tugas. Budgeting, keuangan atau anggaran,
Organizing, penyusunan struktur organisasi dan wewenang, planning, perencanaan. Oke, ini istilah-istilahnya sudah kita terjemahkan, kita definisikan. Sekelompok mahasiswa ditugaskan oleh kepala ruang melakukan analisis situasi di ruangan. Hasil analisis situasi tersebut dilengkapi oleh kepala ruangan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja ruangan. Apakah fungsi manajemen yang diterapkan kepala ruangan? Nah, di sini ya ada kata kuncinya, hasil analisisnya ini menyusun program kerja ruangan. Nah, berarti kira-kira kalau dari program kerja ruangan ini masuk kategori perencanaan. Betul sekali. Planning, Pak. Betul, planning. Oke, ini pilihan jawabannya masih sama, saya kopas saja. Sebuah rumah sakit menyelenggarakan lomba cerdas cermat asuhan keperawatan dalam rangka HUT PPNI. Ini sering kejadian nyata biasanya. Bidang perawatan menginstruksikan kepada setiap kepala ruangan menyusun tim yang akan bertanding dalam lomba tersebut. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan pada kasus tersebut? Di sini ada kata kunci menyusun tim. Maka dalam penyusunan tim ini paling tepat masuk kategori B. B, Pak. Pergerakan dan pembagian tugas. Pergerakan dan pembagian tugas. susunan tim. Organisasi. Oh, ini ini berperan jadi apa? Perannya apa? Jawaban paling tepat adalah Struktur organizing. organisasi. Ya, organizing. Karena apa? Ini menyusun Organisasi. struktur. Bisa organisasi atau struktur ini kan pasti juga Ya. kegiatan ini membutuhkan suatu struktur organisasi, mau nggak mau. Nah, timnya terdiri siapa? Ketua timnya. Terus misal ada bendaharanya, terus ke bawah paling tidak ada siapa, lomba ikut di mana, lomba cabang atau cabur apa, biasanya gitu kan. Nah, sehingga paling tepat adalah organizing atau menyusun struktur organisasinya. Nah, kalau activating ini lebih ke kegiatan-kegiatan yang sudah nanti dilaksanakan. Oke, activating untuk planning awal, untuk rencana activating nanti timnya sudah terbagi nih, sudah ada siapa ketua dan sebagainya. Ketua nanti tugasnya ngapain, itu activating. Kemudian yang misal anggotanya ini latihannya berapa kali, di mana anggarannya berapa, dan nanti matoknya di budgeting. Nah, seperti itu. Ini masih sama lagi. Oke, kita kopas terus ini. Oke, kita lihat. Seorang kepala ruang memberikan instruksi kepada ketua tim menghitung jumlah dan nilai kebutuhan bahan habis pakai di ruangan dalam rentang waktu setahun. Hasil perhitungan tersebut akan dilaporkan pada kepala ruangan bidang perawatan untuk digunakan sebagai penyusunan anggaran. Dari ini sudah jelas nggih Bapak sekalian, ada penyusunan anggaran. Berarti kaitannya dengan budgeting. Betul? Anggaran, budgeting, keuangan anggaran. Seperti itu. Kata kunci ini pasti akan berkaitan dengan jawabannya. Kayak seperti itu. Oke, soal nomor 11, istilah lagi. Istilah-istilah ini biasanya digunakan, ini bukan istilah banget sih, tapi ya memang ya istilah juga. Akomodasi ini istilah lainnya memberikan pada pihak lain untuk ngambil. Istilah lainnya apa? Mengalah. Mengakomodasi. Ya, Anda saya akomodasikan supaya Anda bisa ngambil ini, misalnya gitu. Menghindar ya, nggak perlu dijelaskan. Kolaborasi, istilah lainnya ya kerjasama. Kompetisi, ya istilahnya kompetisi, bersaing atau bertarung gitu ya. Kemudian kompromi ya negosiasi yang saya sampaikan tadi. Oke, kita lihat di sini. Saat bertugas di ruang bedah, di mana di ruangan mereka alumni kampus yang sama. Suatu saat dilaksanakan lomba cerdas cermat asuhan perawatan dalam rangka PPNI. Perawat Y mewakili ruang bedah bertanding melawan X ruang anak. Nah, di sini sudah jelas sebenarnya. Di sini ada lomba. Jawabannya paling tepat adalah
Kompetisi. Kompetisi, Pak. Kompetisi, betul sekali. Oke, ini sudah nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Kita lihat perawat X, seorang ketua tim, menemukan bahwa salah satu termometer raksa di troli pecah. Berdasarkan informasi, termometer tersebut secara tidak sengaja jatuh ketika troli dibersihkan oleh perawat Y. Perawat X tidak berniat memanggil ataupun menegur perawat Y. Dia menganggap bahwa permasalahan tersebut ada hal sepele. Apakah strategi konflik yang diterapkan oleh perawat X? Jawabannya adalah Menghindar. betul, menghindar karena dibiarkan begitu saja. Soal nomor 13. Nah, ini masih sama kayak tadi. Seorang kepala ruang menemukan adanya perselisihan antara dua perawat membuat asuhan perawatan. Yang satu pakai NAN dan NICNOC, dan yang satu B pakai SDKI dan SLKI sebagai standar. Kepala ruang meminta keduanya mengkaji dan memilih standar yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi ruangan. Kalau kondisinya seperti ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah apa misalnya? Kolaborasi. Betul, kolaborasi kerjasama. Oke, soal 14 ini nggak ada kaitan dengan istilah-istilah. Ini kalau merujuk dari pilihan jawabannya, melakukan ini adalah sebuah apa yang harus dilakukan. Sama kayak tadi, lanjutan sebuah prosedur. Soal 14. Seorang pasien laki-laki didiagnosa hipertensi di ruang rawat inap, mengeluh pusing dan mual. Hasil anamnesa didapatkan tekanan darah pasien 160/100 mm/Hg. Heart rate 100, RR 24. Perawat sudah diberikan antihipertensi sesuai terapi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat ini kasusnya kompleks? Ya, kasusnya biasanya ini masuk perawatan medikal bedah. Melakukan tanda-tanda vital. Observasi tanda-tanda vital. Betul sekali, karena ini sudah sampai dengan suatu tindakan. Berarti setelah tindakan kita melakukan suatu tindakan observasi. Betul sekali. Oke, soal nomor terakhir saya naikkan sedikit biar jawaban E-nya naik. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah saya sampaikan dulu. Ini kalau kolaborasi itu berarti artinya kerjasama tadi. Kerjasama. Kalau mandatory itu istilahnya Pemberian pelimpahan. Pelimpahan, tapi sifatnya itu enggak seluruhnya, ya, apa ya? Pelimpahan di mana yang bertanggung jawab. Oh ya, ada penanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah pemberi perintah. Pemberi perintah. Sedangkan kalau yang delegasi, pelimpahan. Nah, pelimpahan yang bertanggung jawab adalah penerima perintah. Penerima perintah. Directing adalah istilah nama lainnya pengarahan. Kompromi negosiasi. Oke, kita lihat. Seorang perawat melakukan praktik mandiri penyelenggaraan salah satunya kegiatan sirkumsisi. Sebagai dasar kewenangan, perawat tersebut bekerjasama dengan dokter praktek mandiri dalam pelaksanaan sebagai penanggung jawabnya. Nah, apakah jenis pelimpahan wewenang? Nah, pertanyaan di situ. Di sini ada dokter Mandatori. sebagai penanggung jawab. Betul, mandatori. Nah, ini mandatori sebagai bentuk pelimpahan wewenang. Ya, sebagai bentuk pelimpahan wewenang. Bahwa ini adalah fakta di lapangan bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan kerjasama seperti ini memang mungkin di kelas ini mungkin ada yang praktek mandiri seperti hal tersebut, mau nggak mau memang harus melakukan kegiatan ini untuk paling nggak legalitas ya. Ya, karena saya sendiri pun juga sebagian melakukan, teman-teman saya sendiri juga banyak ini melakukan kegiatan ini. Ya memang kadang juga memang kalau saya ngomong nakal, banyak nakal juga sih, tapi memang ya dalam kondisi tersebut memang tidak dibenarkan. Nah, ini contoh kegiatan sirkumsisi. Sekarang kan lagi bisnisnya lagi banyak berkembang kan dengan berbagai macam metode. Dengan ada yang ring, ada yang pakai sealer dan seterusnya, lagi rame. Oke. Di luar hal tersebut, 15 soal sudah kita kerjakan. Saya ingin menyampaikan kembali di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian dalam pengerjaan soal uji kompetensi memiliki yang namanya strategi. Karena soalnya banyak satu dan lulusnya nggak harus benar semua. Mau nggak mau Bapak sekalian harus punya strategi tadi sampaikan.
strategi waktu, strategi tenaga, strategi pikiran, supaya Bapak sekalian nanti kami berharap sekali UKOM langsung lulus seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan sebelum saya akhiri. Pas, Pak. Pas ya, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Demikian pertemuan untuk bimbingan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.